otomatis kalau orang udah, apalagi kan beritanya tertangkap, ya kan yang namanya tertangkap, Oh, iya. udah otomatis pasti nggak mungkin Pasti 1-2 jam ataupun 1 kali 24 jam akan lepas, pasti kan butuh proses kan gitu, nggak mungkin serta-merta langsung dilepas karena itu ada tahapan-tahapan tersendiri. Oke, apa nih? Arwani ingin diceritain nih pengalaman peran sebagai abang gitu, kakak pertama, kakak sulung dari keluarga yang mungkin bisa diceritain. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Barbie Kumalasari bantah isu terlibat kasus dugaan narkoba. Beredar kabar bahwa Barbie Kumalasari ditangkap polisi terkait kasus dugaan kepemilikan narkoba pada Kamis 23 Maret 2023 malam. Kabar itu meluas dan tersebar melalui pesan berantai. Bahkan Barbie Kumalasari sempat diamankan semalam oleh petugas kepolisian dikarenakan diduga kedapatan memiliki narkotika. Namun kabar itu langsung dibantah Barbie Kumalasari saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 24 Maret 2023. Barbie Kumalasari membantah kabar dirinya ditangkap polisi. Memang Barbie Kumalasari terlihat baik-baik saja. Namun rambut janda satu anak itu yang terlihat tak disisir dengan baik, makeup yang tidak tebal, bawah mata yang menghitam, diduga kurang tidur, serta ada cap biru di ibu jarinya. Namun jika memang ucapannya tak dipercaya, mantan istri Gali Ginanjar itu siap melakukan tes urin. Ia mau membuktikan bersih dari narkotika. Meski demikian, Barbie Kumalasari tak mau melaporkan orang-orang yang membuat informasi terkait dirinya yang dikabarkan diamankan polisi karena kasus narkotika. Berikut wawancara dengan Barbie Kumalasari. Ternyata orang menerima sebagai gue nyanyi. Ya kalau sekarang digosipin begitu ya nggak apa-apa. Yang penting kan kalian lihat aku ada di sini. Jadi ya menurut aku nggak bener, ya biarin aja lah. Resiko Ada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan gak laparan, ya kan, didampingi oleh Bang Bunda Tangguh, oleh Sunan Kalijaga, dimana kita mau meeting gitu untuk proyek kita. Tapi sebelumnya KBB habis dari mana? Sebelum kesini gitu? Sebelum kesini tadi aku dari mana? Tadi dari jalan lah. Dari jalan. Kesini. Nggak habis dari ngurus-ngurus apa ya? Dari Ethiopia tadi gue. Soalnya tangannya ada cap birunya. Oh, cap biru ya. Iya. Cap biru ini latihan apa namanya, mau pemilu ya? Ya, kita kan lagi banyak stempel juga gitu loh. Jadi banyak yang ngurusin. Memang kalau begini udah harus di situ. Iya. Udah harus di situ nih, Pak. Situ mana nih, Kak? Situ mana nih? Kak? Di situ di mana? Nantinya bisa aja ya kan, pikirannya udah kemana-mana. Iya. Yang jelas kalau yang namanya keterlibatan atau keterkaitan, apalagi yang namanya narkoba, itu kita langsung bebas secepatnya. Jadi kalau aku sih nggak mau nanggepin berita seperti itu, gitu aja. Jadi menurut aku itu hoax aja. Mencoba bertanya-tanya nggak sih kenapa berita ini keluar, mungkin Aku sih nggak mencoba teman-teman. bertanya-tanya karena menurut aku ya wajar aja, karena tiap hari berita gue di TV mungkin ada yang bosen kali lihat muka gue. Santai-santai aja kan, yang penting kita nggak ngapa-ngapain, baik-baik aja gitu. KBB biasanya make up makanya buat ini kemudian agak Capek nih hari ini mau hari santai sedunia gue, soalnya kan semalam aja aku pulang udah jam 11 lewat, terus nggak ada istirahatnya. Terus hari ini nanti jam 6 meeting lagi sama klien, ada produser aku, klien aku di di Tikula pengelapan itu 750 juta gitu. Jadi nanti aku jam 6 udah harus pergi lagi gitu. Emang capek. Capek sampai nggak bisa rambut juga kan, biasanya kan on juga. Harus pergi ketemu klien apa harus wajib lapor? Harus ketemu klien. Oh, Nanti jelas ikut ya. deh kalau gua ketemu klien gua, kalau Ikutin ternyata aja. gua wajib lapor apa yo. Ya nggak bener gak? Iya kan, ntar ikutin aja tuh. Oke. Gitu.
Bang Sunan melihat temannya maksudnya kena kabar yang kurang enak gimana sih? Ya, yang pasti pertama-tama ya kita sama-sama lihat ya, Barbie ada di sini di samping kita hari ini dalam keadaan sehat. Kabar selanjutnya datang dari pelawak Jarwo Kuat heran sang putri viral karena kecantikan wajahnya. Putri komedian senior Jarwo Kuat sempat menjadi perbincangan di media sosial dikarenakan kecantikannya. Jarwo Kuat pun tak menyangka jika putrinya bakalan viral gara-gara kecantikannya yang menjadi perbincangan netizen. Terlebih pemain sinetron Para Pencari Tuhan itu membandingkan wajahnya dengan para sang putri Putri Anjani. Menurut Jarwo Kuat tak ada cara khusus untuk memiliki putri yang berparas cantik. Seperti diketahui, Putri Anjani merupakan putri bungsu Jarwo Kuat, dikenal melalui media sosial Instagram dan TikTok. Tak kalah tenar dari Jarwo Kuat, Putri Anjani memiliki banyak pengikut di media sosialnya. Putri Anjani juga kerap membagikan kebersamaannya dengan sang ayah Jarwo Kuat di media sosialnya. Berikut keterangan dari Jarwo Kuat. Ada syuting lah di bidang-bidang tamu di acara televisi ataupun off-air. Terus kalau untuk sinetronnya udah selesai syuting, jadi tinggal tayang-tayang aja. Jadi ya agak ringan lah untuk puasa tahun ini. Pak Jarwo punya makanan favorit nggak sih di bulan puasa tuh apa harus ada di rumah gitu? Makanan favorit bakwan gue, bakwan itu menu wajib tuh. Kalau buka puasa ya? Ada tuh kalau SS-an gitu Om? SS-an enggak, SS-an enggak. Takut pilek kalau mes gitu. Jadi air putih dulu sama itu kurma, habis itu udah baru makan bakwan. Gimana kalau buka harus sama keluarga atau gimana Pak Jarwo? Iya, kalau di rumah sama keluarga. Kalau di rumah sama keluarga. Tapi kalau pas lagi syuting misalnya sore-sore ya pasti otomatis itu buka puasanya di luar. Om, mau tahu dong cara Om Jarwo menjaga eksistensi sebagai pelawak di usianya sekarang kan sudah tidak muda lagi ya. Gampang lah. Iya. Agar eksis gimana caranya sih Om? Padahal kan banyak bermunculan juga pelawak-pelawak baru, ada juga yang penyanyi jadi pelawak, itu gimana caranya? Ya tetap ini kita harus selalu misalnya mengikuti perkembangan dunia komedi atau dunia misalnya media sosial, kita harus terlibat di situ, menyesuaikan dengan zaman gitu. Kita harus update terus bagaimana pengetahuan kita itu kan semakin hari kan semakin terus pasti ada perubahan. Kita harus menyesuaikan itu. Terus selera pasar kita sesuaikan. Dan ya kalau saya sih walaupun pendatang baru komedian juga banyak yang muncul, alhamdulillah sih berarti ada regenerasi dalam dunia komedi di Indonesia gitu kan. Jadi nggak patut kita musuhin atau kita apalah gitu. Ya udah terima aja, ngalir aja hidup. Sejauh kita tetap kreatif, terus kemudian ikutin zaman, ya udah itu aja sih. Sama satu lagi paling penting itu attitude yang paling penting. Itu kalau nggak ada attitude-nya percuma juga. Nah, itu paling penting kalau dalam buat hidup saya dalam dunia komedi, itu yang paling penting. Pak Jarwo kayaknya sekarang agak kurusan, mau lagi diet atau gimana? Enggak, ini mah kemarin habis dari 3 bulan habis dari planet Mars, jadi agak menyusukan diri dengan bumi. Enggak, memang udah begini aja. Kalau dari dulu saya mah badan ya seperti ini aja sih, nggak ada apa-apa sih. Tapi menjaga kesehatan gimana Pak Jarwo di umur segini? Kesehatan makanan ya paling makanannya apa aja saya sih makan. Yang penting dalam batas kewajaran. Jangan terlalu berlebihan, itu aja yang penting, nggak ada pantangan. Ada keluhan-keluhan sakit nggak sih Pak Jarwo di usia? Apa ya? Nah, apa sehat-sehat aja gitu karena rajin? ya otomatis lah. Sekarang udah usia 55, jadi ya menurut saya sih masih muda kalau mau segitu mah. Setuju. Jadi kita itu bagaimana supaya tetap berpikir positif, itu aja sih rahasia
rahasianya itu aja. Olahraga ada nggak? Olahraga yang Olahraga main bola. bola. Main bola, kadang-kadang berenang di Selat Sunda. Kabar selanjutnya datang dari komedian Adul berduka hingga tak kuat menahan tangis karena kepergian ibunda. Komedian Adul sedang berduka setelah Hajah Umroni meninggal dunia pada Jumat 24 Maret 2023 sore. Umroni adalah ibu pelawak yang bernama asli Abdul Latif tersebut. Ibu Abdul menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit pada Jumat sore kemarin. Adul begitu sedih dan tidak menduga kepergian ibunya begitu cepat. Kesedihan Adul yang sedang menyiapkan ibadah umrohnya ini terasa begitu mendalam. Apalagi Adul berencana mengajak keluarganya untuk beribadah umroh setelah perayaan Idul Fitri esok. Mengetahui ibunya meninggal dunia, Agus menyebutkan ada kemungkinan Adul menunda rencana umrohnya. Rencananya jenazah Ibu Adul akan dimakamkan di TPU Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Adul. Jatuh pas Jumatan, orang lagi pada Jumatan kita kan nggak tahu ya. Misalnya Jumatan kita ini ya kan. Adul udah di rumah ya kan. Iya. Langsung saya bawa ke rujukan dulu ke dokter 24 jam. 24 jam. Rujukan suruh ke rumah sakit untuk pilihan di sama Tangsel. Karena saya buka Tangsel tuh ya emak ya udah masih sakit saya kan jadi bingung anaknya kan bingung udah stres saya juga ya soalnya apa yang dirasain mah ini dada nyesek gitu ya udah sabar aja mah ini ya gitu ya sakit musiknya saya keluar ini ya yang berdua itu di ya jadi udah dirujuk ke rumah sakit, terus mama diinfus, terus disuruh makan bubur, tapi nggak dapet dari rumah sakit, harus beli sendiri keluar. Nah akhirnya Bang Arif ini nyari bubur keluar, aku ditinggal sendiri sama mama. Pas udah balik bubur, aku mau nyuapin, Bang Arif izin keluar depan, mama badannya udah dingin, tapi nggak kaku, dingin gitu. Ini koma 5 menit. Berarti nggak sempat rumahnya minta dicek sama bikin sembako 70 bungkus dibagiin ke tetangga sekitar. Mau dan aja. Atau nanti sama habis lebaran harus umroh. Tapi maksudnya yang ini harus nanti dijalankan pas Lebaran apa? Ya harus jalan bulan-bulan puasa ini. Masalahnya kan itu bungkusan udah dibungkus semua, tinggal dibagiin. Udah dibuat saudara-saudara tetangga udah diiniin rencana. Sepi job saat Ramadan, Parto bersyukur. Komedian Parto Patrio mengaku di bulan Ramadan ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarganya. Sebab Parto Patrio tidak mendapatkan pekerjaan untuk mengisi program Ramadan di tahun ini. Momen tersebut pun dimanfaatkan oleh pemilik nama asli Edi Supono untuk berkumpul bersama dengan keluarga besarnya. Sebab momen ini telah ditunggu lama oleh Parto lantaran ia kerap disibukkan dengan syuting program Ramadan. Kendati demikian, Parto mengakui masih banyak tawaran dirinya untuk tampil di televisi sebagai bintang tamu. Walaupun kini ia memilih untuk membatasi waktu syuting untuk bisa dekat bersama keluarga di bulan suci Ramadan. Berikut keterangan dari Parto Patrio. Makna bulan Ramadan tahun ini seperti apa, Mas Parto? Makna bulan Ramadan yang mensucikan diri, kita melebur dalam puasa kali ini kita mungkin saya secara pribadi lebih khusyuk lagi kali ya, karena nggak ada kerjaan lain-lain ya, lebih enak lagi nyantai di rumah. Berarti kegiatan di rumah gimana? Kegiatan di rumah puasa ya, ngapain ya? Puasa. Jadi kegiatan puasa mungkin biasanya olahraga, sekarang pagi-pagi saya nggak olahraga karena kalau olahraga misalkan main pingpong itu kan udah aus banget, makanya
kegiatan ya Mas Parto? Kegiatan mah seperti biasa aja. Emang sebenarnya saya nggak punya kegiatan apa-apa di bulan puasa. Jadi nyantai-nyantai aja di rumah. Artinya tahun ini job untuk di syuting-syuting itu ada berkurang, akhirnya manfaat untuk Ramadan itu Ya, dapat banyak. ya nggak ada, malah nggak ada. Ya, seperti kayak gini aja paling bintang tamu. Bisa acara sahur juga saya nggak ikut. Gitu. Jadi bisa sekian puluh tahun saya sahur di luar, di televisi, di acara. Sekarang tahun ini dengan keluarga. Emang keinginan dari dulu kalau suatu saat nanti mungkin sama keluarga? Ya kadang-kadang juga saya kepengen juga begitu sahur sama keluarga. Cuma akhirnya tahun ini mungkin terpenuhi. Lo tahun sebelumnya belum? Jarang dulu jarang keluarga. Karena dia acara di televisi itu saya ngikut dulu tiap acara saya. Mas Parto dulu sempat punya keahlian hipnotis itu ya? Masih ada nggak sih tuh Mas keahlian itu? Bukan Apa sih? Iya. Karena di OPJ saya satu ruangan dengan Ferdian sugesti. Akhirnya kalau Ferdian lagi memberikan arahan kepada anak buahnya untuk mensugesti orang atau apa-apa, itu saya dengerin. Akhirnya saya pelajarin, ternyata saya bisa. Gitu. Belajar sama Mas Ferdian aja atau ada tempat lain? Ferdian. Itu salah satu strategi Mas Parto nggak sih nanti kalau misalnya udah nggak eksis lagi di dunia entertain? Untuk jadi hipnoterapi gitu mungkin? Enggak, itu cuma iseng-iseng aja saya. Karena kalau untuk jadi seperti Ferdian itu harus belajar juga, ada macam-macamnya. Kalau saya ada ilmunya Ferdian yang saya ambil dikit gitu. Saya bisa ternyata. Kadang diterapin juga nggak sih? Enggak, saya buat konten YouTube aja, buat konten YouTube saya sendiri. Kalau di luar saya di TV, tampil TV dengan saya mensugesti orang. Biasanya sugesti kayak gimana? Hah? Sugestinya kayak gimana? Pernah nonton OPJ nggak kalau Alfa, Anwar atau semua? Nah itu kayak gitu. Dan ternyata banyak orang yang tidak percaya kalau itu adalah benar gitu. Kata mereka itu gini, cuma saya yang sudah belajar dari Ferdian, akhirnya saya sebagai pembuktinya. Saya pernah lagi hunting ke Kerawang gitu, orang-orang klub nembak nggak percaya itu bohong mas, karena teman saya ya udah ada klub kamu nggak berapa orang, itu 4 orang, udah saya sugesti, ternyata bisa 1 orang saya kerjain seperti dia lagi makan bakwan, mana bakwan itu bukan bakwan itu apa namanya semangka, langsung dia makan kayak makan semangka. Terus kaki lu ketukar sama dia tuh, kejar-kejar. Dan mereka akhirnya dari klub yang di dari sana akhirnya 1000% saya percaya mas, bukan gimmick, bukan apa. Kalau sugesti itu bener, karena Mas Parto tahu nggak? Yang Mas Parto sugesti itu adalah ketua klub kita dan dia itu tentara. Jadi saya sebagai pembuktinya gitu, benar itu. Saya kaki ketukar dikejar-kejar, terus makan semangka, makan bakwan makan semangka, terus segala macamnya udah baru saya normalin lagi kan, gampang gitu. Udah 3 nomor, balik lagi udah baru. Kabar selanjutnya datang dari aktor Arbani Aziz minder dengan Cut Mini. Pemain film dan sinetron Arbani Aziz beradu akting dengan Cut Mini dalam series Sajadah Panjang Sujud Dalam Doa. Arbani Aziz dan Cut Mini memainkan peran anak dan ibu dalam series tersebut. Arbani mengaku minder ketika pertama kali bertemu dengan Cut Mini. Arbani bahkan deg-degan saat akting perdana di depan sosok Cut Mini. Namun beruntung, Cut Mini yang salah satunya berakting apik di film Laskar Pelangi ini merangkul Arbani selama syuting dilakukan. Arbani merasa tidak kesulitan saat membangun chemistry dengan Cut Mini dan para pemain lainnya. Berikut wawancara dengan Arbani Aziz. Kalau pendalaman peran sih nggak terlalu PR banget ya, karena sebenarnya Arya sama Arbani Aziz itu hampir mirip lah. Yang harus disyukuri adalah saya ketemu sama Bapak Doni Alamsyah dan adik-adik yang lain, ada Raffi, ada Aisyah Guna, ada Anissa Kaila. Mereka sama-sama memberikan energi mereka buat saya, sehingga saya bisa lebih gampang masuk ke karakternya Arya. Terlebih ibu sangat membantu banget, karena memang dari yang pertama sampai yang sekarang selalu kalau syuting sama ibu, take 1 frame sama ibu,
energi ibu tuh berasa banget buat saya, jadi membentuk karyanya jadi lebih gampang lagi, lebih matang lagi. Artinya nggak nemuin tentang apa namanya kesulitan sendiri untuk membangun chemistry dengan Enggak, tapi jujur dulu itu malah minder sama Ibu Cutmini karena yang kita tahu Ibu Cutmini udah senior banget ya kan, keren banget beraktingnya, filmnya bagus-bagus, karyanya bagus-bagus. Terus dia harus jadi ibu saya nih, saya harus jadi anaknya. Saya agak minder sih awalannya, kayak aduh gimana nih, deg-degan banget nih, aduh takut salah-salah nanti di lokasi di set. Tapi ternyata enggak, ibu sama sekali nggak seperti itu. Ibu malah yang tipe yang merangkul anak-anaknya banget sih, jadi itu menimbulkan Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.